Tetapi saya beritahukan bahwa beberapa dekade yang lalu saya tanamkan suatu motto bagi orang Kristen supaya berkembang dari Kristen susu menjadi Kristen makanan keras. Nah, istilah ini saya ambil dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, pada mula-mula kamu menjadi orang Kristen, saya kasih hanya susu. Tetapi tidak mungkin terus susu. Kamu harus makan makanan keras supaya bisa apa? Menghadapi tantangan-tantangan sekitar. Nah, ini persoalan banyak gereja-gereja kita. Kalau dikatakan Monsinyur tadi, mengapa di Indonesia ini beribadah sangat hebat, lalu korupsi sangat hebat, menurut saya dari segi Kristen, bahwa Kristen itu tinggal Kristen susu. Itu sebabnya saya tekankan perlunya pembinaan. Dan pembinaan itu dimulai dengan pembinaan para pelayan atau ikut seperti Monsinyur katakan juga para pastor, supaya iman itu matang, terus bertumbuh. Tidak ada taraf arife di dalam iman. Kalau saya tidak bertumbuh, maka saya akan melihat saudara-saudara kita Islam itu sebagai musuh atau sebagai bahaya dan semuanya. Tidak akan mungkin saya melihat mereka sebagai sesama manusia, sesama warga negara, sesama yang terpanggil untuk mencoba memenuhi tugas kemanusiaan. Jadi tugas utama dari gereja itu adalah membangkang iman warganya, mematangkan supaya dia terus bertumbuh menjadi Kristen makanan keras. Artinya mampu menghadapi apapun. Baik percobaan-percobaan yang baru sekarang, seperti dikatakan tadi, tekanan-tekanan yang datang bukan dari luar tetapi dari kelompok-kelompok yang memakai agama. Kalau imannya matang, saya rasa dia akan membedakan, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Atau dalam zaman yang dikatakan sekarang post-truth, itu pasca kebenaran itu. Tidak mungkin seorang Kristen susu mampu membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Nah, ini persoalannya. Apakah kita mau belajar terus atau tidak? Saya sendiri ya terus terang aja sampai sekarang saya mau terus belajar. Belum pernah saya merasa diri sudah arife. Itulah saya rasa saya coba merampungkan dalam waktu yang sangat singkat. Sama dengan juga berlaku kepada intervensi HKBP. HKBP bisa selamat kalau iman HKBP itu, baik warga maupun pelayan, bertumbuh dari Kristen susu menjadi Kristen makanan keras. Kalau hanya bicara mengenai profesionalisme, bicara mengenai jabatan, mengenai pemilihan dan semuanya, maaf, itu sangat empuk untuk diserang. Tetapi kalau bicarakan bagaimana supaya warga gereja itu dapat menghadapi masalah-masalahnya sendiri, termasuk COVID sekarang. Ya, saya tantang gereja-gereja sekarang untuk memikirkan apa akibat COVID ini untuk mereformasi pemikiran kita tentang ibadah. Yang tidak bisa lagi sekarang beribadah di gedung-gedung gereja. Apa akibatnya dalam liturgi dan semuanya? Mesti ada yang berpikir untuk itu. Jadi kalau mau gereja itu tetap gereja, semboyan saya, let the church be the church, artinya biar gereja itu bertumbuh dari Kristen susu menjadi Kristen makanan keras. Maka dia akan tahu. Sebab apa? Firman Tuhan itu penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Penuh dengan pesan yang belum kita laksanakan. Itu sebabnya saya mempunyai pengharapan. Dan banyak terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan betul-betul banyak terima kasih kepada semua peserta dan juga kepada panelis ya, dan juga tentu kepada moderator. Dan bersama ini saya luncurkan buku ini, moga-moga berguna bagi angkatan tua sesa zaman saya, tapi juga bagi angkatan muda.